Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dikenal tidak hanya sebagai Presiden Indonesia keempat, tetapi juga sebagai seorang ulama yang memiliki karomah atau kemampuan supranatural. Banyak orang yang mengakui dan menjadi saksi atas berbagai kejadian luar biasa yang dialami atau dilakukan oleh Gus Dur. Selain itu, Gus Dur juga dikenal karena kebijaksanaan, toleransi, dan pandangan moderatnya dalam Islam. Beliau adalah seorang pemimpin yang dihormati dalam bidang agama, politik, dan sosial karena berbagai kontribusinya yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Namun, seperti halnya dengan karomah atau keahlian tokoh-tokoh spiritual dalam tradisi Islam lainnya, ini adalah hal yang terkait dengan keyakinan dan iman individu dan tidak selalu dapat diukur atau dijelaskan secara ilmiah. Inilah karomah Gus Dur yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Bertemu dan didoakan wali di Madinah. Setelah berziarah, Gus Dur berdoa di Raudah. Malamnya, Gus Dur mengajak Kiai Agil jalan-jalan ke masjid untuk mencari seorang wali. Setelah berkeliling di masjid, Kiai Agil bertemu dengan seorang pria yang memakai sorban tinggi dan sedang mengajar dengan banyak santri. Kiai Agil bertanya kepada Gus Dur, "Apakah ini walinya, Gus?" Gus Dur menjawab, "Bukan." Mereka terus mencari dan kemudian bertemu dengan seorang pria yang memakai sorban dan memiliki jidat hitam. Gus Dur kembali berkata, "Bukan ini." Akhirnya, Gus Dur berhenti di dekat seorang pria yang memakai sorban kecil dan duduk di atas sajadah. Gus Dur kemudian berkata, "Ini adalah wali." Kiai Agil kemudian memperkenalkan Gus Dur kepada wali tersebut dalam bahasa Arab, yang artinya, "Syekh, ini saya perkenalkan namanya Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam terbesar di Asia." Kiai Said Agil menceritakan bahwa tujuan mencari wali adalah agar didoakan oleh seorang wali. Akhirnya wali tersebut mendoakan Gus Dur agar diridhoi, diampuni, dan hidupnya sukses. Setelah itu, wali tersebut pergi sambil menyeret sajadahnya dan berkata, "Dosa apa saya? Sampai-sampai kedudukan saya diketahui oleh orang." Dalam sebuah atsar atau perkataan ulama disebutkan bahwa yang mengetahui kedudukan seorang wali adalah sesama wali itu sendiri. Kisah makam Surya Memesa dan ziarah Syekh Ali Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq. Di sela-sela acara tahlilan hari ke-7 wafatnya Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, KH Said Agil bercerita bahwa dirinya pernah diajak ziarah ke pedalaman Tasikmalaya, Panjulan. Gus Dur membawanya ke sebuah kuburan yang sepi. Untuk mencapai lokasi tersebut, mereka harus menyeberangi sebuah danau. Saat tiba, Gus Dur menuju sebuah makam. Ketika Said Agil bertanya siapa jenazah yang telah dikebumikan di tanah itu, Gus Dur tidak langsung menjawab. "Dia orang sakti. Dia mencari musuh agar dia bisa dikalahkan," ujar Said Agil menirukan ucapan Gus Dur. Orang sakti yang dimaksud Gus Dur, lanjut Said Agil, ternyata bernama Surya Mesesa, seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Gus Dur kemudian memberitahukan kepada Said Agil bagaimana Surya Mesesa bisa masuk Islam. Untuk mendapatkan musuh, Surya Mesesa pergi ke Madinah dan bertemu Syekh Ali. Syekh Ali menyuruh Surya Mesesa mengangkat sebuah tongkat, tetapi dia tidak bisa. Karena itu, Surya Mesesa masuk Islam. Gus Dur dan Said Agil ingin membacakan surat Al-Fatihah untuk Syekh Ali sebanyak 1000 kali. Namun, ketika mereka baru membaca Al-Fatihah sebanyak 30 kali, seorang polisi datang dan mengusir mereka sambil berkata, "Musyrik, haram." Untung saja mereka bukan penduduk setempat, sehingga tidak dihukum berat, karena bagi mereka ziarah kubur adalah larangan berat. Namun, Gus Dur sempat marah kepada polisi itu. "Kamu musuh Allah, Wahabi," kata Gus Dur, seperti dikutip Said Agil saat memberikan testimoninya usai memimpin tahlilan di Ciganjur. Said Agil bercerita bahwa Gus Dur pernah berziarah ke makam Syekh Ali Al-Uraidi. Syekh ini dikenal karena mengalahkan seorang yang hebat bernama Surya Mesesa. Surya Mesesa merasa dirinya tidak terkalahkan dan bahkan pergi ke Madinah untuk mencari musuh. Di sana, ia bertemu dengan Syekh Ali Al-Uraidi. Syekh Ali meminta Surya Mesesa untuk mengangkat sebuah tongkat, namun ia tidak bisa melakukannya. Akhirnya, Surya Mesesa masuk Islam, kata Said Agil. Cerita ini didapatnya dari Gus Dur saat mereka berziarah ke pedalaman Tasikmalaya, Panjulan. Said Agil bertanya, "Makam siapa ini, Gus?" Gus Dur menjawab, "Ini makam orang sakti. Dia mencari musuh agar bisa dikalahkan."
Karena itulah Gus Dur berziarah ke makam tersebut dan kemudian ke makam Syekh Ali Al-Uraidhi. Menurut Kang Said, Gus Dur memang gemar berziarah ke makam para ulama dan sesepuh. Selain mendoakan mereka, dengan cara itu Gus Dur merangkai sejarah peristiwa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, yang bahkan tidak tertulis dalam buku-buku sejarah. Namun ada yang menarik ketika Gus Dur berziarah ke suatu makam, kata Kang Said. Kalau ada makam yang diziarahi Gus Dur, pasti kemudian makam itu ramai diziarahi orang. Gus Dur memang tidak hanya memberkahi orang yang hidup, tapi juga orang yang sudah mati, katanya disambut tawa hadirin. Pilot takjub, langit sangat gelap tiba-tiba terbuka. Semasa menjadi Presiden Indonesia, Gus Dur sangat rajin menjalin silaturahmi dengan pemimpin negara lain, sebuah kebiasaan baik yang telah dikembangkannya sejak sebelum menjadi Presiden. Salah satu lawatan pentingnya adalah ke India pada awal Februari 2000, setelah perjalanan panjang dari Eropa. Di negeri yang dialiri Sungai Gangga ini, Gus Dur bertemu dengan PM Atal Bihari Vajpayee dan Sonia Gandhi, serta menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru. Perjalanan panjang keliling Eropa dilanjutkan ke India dan kemudian ke Korea Selatan ini menggunakan pesawat kepresidenan yang tentu saja memiliki standar keamanan dan pelayanan terbaik untuk orang paling penting di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, ketika pesawat mendekati New Delhi, terdapat awan gelap yang menutupi bandara sehingga tidak mungkin untuk mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi, New Delhi. Akibatnya, pesawat direncanakan mendarat di bandara terdekat sebagai alternatif. Bagi seorang presiden dengan jadwal yang sudah diatur secara ketat karena terbatasnya waktu, kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan menjadi berantakan. Di tengah situasi tersebut, tiba-tiba terjadi fenomena alam yang ajaib. Langit tiba-tiba terbuka sehingga pesawat bisa melewati awan dan mendarat. Begitu pesawat mendarat, langit kembali tertutup awan hitam. Kisah ini disampaikan oleh pilot pesawat kepresidenan yang sedang bertugas kepada adik Gus Dur, Umar Wahid, yang merasa takjub dengan kejadian tersebut. Ini kebetulan atau tidak, tapi pilot tersebut mengatakan dalam karirnya sebagai pilot, ia tidak pernah mengalami kondisi seperti itu, katanya. Sebagai pilot kepresidenan, tentu saja telah dipilih orang dengan jam terbang tinggi dan kemampuan terbaik. Kondisi seperti itu merupakan fenomena alam aneh yang baginya juga luar biasa dan tak terlupakan. Gus Dur dan Mahfud MD. Kisah tentang Gus Dur kali ini dituturkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK. Sebagai orang dekat Gus Dur, Mahfud tentu memiliki banyak kenangan, baik dalam bentuk humor maupun karomah. Saat ditemui dalam acara deklarasi Mahfud MD sebagai Capres 2014 di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, Ponpes Api, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, politisi asal Madura itu antusias bercerita tentang Gus Dur. Salah satu kisahnya adalah ketika dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Saya cerita, pada suatu hari Presiden Abdurrahman Wahid memanggil saya dan mengatakan, "Pak Mahfud, saya perlu 3 ahli tata negara. Saya sudah punya 2, tapi kurang 1. Pertama, ahli yang dimiliki Yusril. Yusril akan saya angkat kembali jadi Menkumham. Yang kedua, Marsilam Simanjuntak akan saya angkat jadi Menteri Sekretaris Kabinet. Lalu yang ketiga, antum," kata Gus Dur. Saya tawar, "Bapak Presiden, saya urus Deputi Kemenkumham untuk menggantikan Pak Hasbalah M. Said. Kalau tidak bisa, besok saya bubarkan," tutur Mahfud. Mahfud kemudian keluar dan langsung diberi masukan oleh salah seorang temannya agar tidak menolak permintaan Gus Dur untuk menjadi Menteri Pertahanan. Namun, Mahfud menganggap penunjukan Gus Dur itu lucu dan aneh. Saya keluar, salah satu rekan saya bilang, "Antum, kamu, jangan menawar terus. Kalau tidak mau, tidak jadi menteri." Saya siap menerima dan melaksanakan. Itu pengangkatan lucu dan aneh. Ketika jabatan itu saya terima, besok jam 8 malam rencananya akan diumumkan. Lalu saya diminta untuk memberikan kartu nama. Karena tidak punya kartu nama, akhirnya saya menulis di kertas. "Saya memang tidak membawa kartu nama," ucapnya. Banyak komentar sinis muncul setelah pengumuman tersebut. Amin Rais marah dan mengatakan, "Itu salah, Gus Dur memilih teman jadi menteri. Seharusnya Menteri Pertahanan adalah orang yang kelas dunia." Affan Ghaffar menambahkan bahwa Mahfud menjadi Menhan hanya akan menggali kuburnya sendiri. Megawati juga tidak setuju dengan keputusan itu.
Gus Dur sempat berkomentar, "Kemana Wapres? Biasanya kalau perempuan mandi ya pulang mandi." Menkeu Priadi dan Mahfud MD juga jajak selama 2 hari. Gus Dur sering disalahkan, ujar Mahfud mengenang. Karomah Gus Dur, seperti pertemuannya dengan wali di Madinah, ziarah ke makam Surya Mesesa, dan peristiwa ajaib saat pesawat kepresidenan bisa mendarat di tengah awan gelap, semuanya membuktikan keistimewaan yang dimilikinya. Kisah-kisah ini tidak hanya menambah kekaguman kita terhadap beliau tetapi juga menginspirasi kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.